Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Sutia dengan nomor NIM 2001724. Saya dari kelas 5A Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Nah, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah Cloud Computing yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Gelora Muhammad Suranegara, SPDMT. Nah, di sini kita akan membuat PPC pada AWS. Pertama kita masuk dulu AWS. Lalu di sini kita rubah menjadi Asia Pasifik Jakarta untuk regionnya. Nah, jika sudah diubah, maka kita akan masuk ke PPC. Nah, di sini kita akan masuk ke Your PPC Check, Your PPCS. Create PPC. Lalu di sini pada bagian name tag itu diisikan PPCA. Untuk IP-nya itu 10.100. Lalu biarkan default dan create PPC. Nah, PPCA berhasil untuk dibuat. Selanjutnya yaitu membuat Internet Gateways. Pilih Create Internet Gateway. Lalu name tag-nya isikan PPC A IGW. Lalu Create Internet Gateway. Nah, berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu Attach to a PPC. Di sini kita ketikkan PPC A untuk PPC A. Nah, berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu ke subnet. Lalu create subnet. Nah, di sini kita masukkan yang sudah ada PPC A. Lalu untuk subnetnya itu kita ketikkan PPC A subnet. Subnet public. Nah, jika sudah, lalu untuk availability-nya kita biarkan no preference. IP versi 4-nya kita masukkan 10.0.0 mohon maaf, salah 10.100.0/24. Lalu create subnet. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita ke route tables. Kita create route tables. Nah, di sini kita masukkan PPC A RT public. Untuk ininya kita pakai PPC A. Lalu create route table. Nah, jika sudah, ini artinya route table berhasil dibuat. Nah, maka selanjutnya yaitu kita masuk ke edit route-nya. Di sini kita add route. Masukkan 0000. Lalu untuk ininya kita klik Internet Gateway. Sudah ada, lalu di save change. Nah, ini sudah berhasil ya. RT publiknya sudah dibuat. Lalu klik action. Kita ke subnet terlebih dahulu.
kita ke root table, lalu subnet association-nya, kita edit, lalu kita centang VPC-A, lalu save association. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke menu subnet, lalu create subnet, kita masukkan untuk VPC-A, lalu my subnetnya kita isi VPC-A subnet privat. Jika sudah, kita isi CIDR bloknya itu 10.1.1.0/24. Jika sudah, maka create subnet. Subnetting untuk VPC-A sudah berhasil. Lalu langkah berikutnya yaitu root tables. Lalu create root tables. Nah, di sini kita masukkan VPC-A RT privat. Kita isi, kita create. Nah, sudah jadi. Lalu ke subnet association-nya sama seperti tadi, yaitu diedit. Kita checklist untuk VPC-A privat, lalu kita ketik save association. Sudah berhasil. Langkah berikutnya itu kita masuk ke menu EC2. Nah, di sini pada menu launch instance, klik saja. Sini kita masukkan untuk namanya yaitu VPC-A EC2 privat atau publik. Pair-nya kita klik new pair, lalu ketikkan system to create pair. Nah, ini sudah berhasil di-download ya. Lalu selanjutnya kita edit pada network setting-nya. Tuh, kita masukkan VPC-A. Lalu untuk itunya kita disable. Kita enable auto oxygen-nya. Nah, untuk security group name-nya kita ubah menjadi VPC-A JKT public. Jika sudah, kita salin untuk kita terapkan di description. Selanjutnya yaitu launch instance. Kita klik saja. Nah, ini sudah sukses ya. Kita balik lagi ke menu instance yang tadi, lalu launch instance. Kita masukkan lagi ini untuk VPC-A C2 privat. Scroll ke bawah, itu di bagian key pair name-nya kita gunakan yang sama seperti tadi, system. Networknya kita edit VPC-A subnet
Untuk security group name-nya kita rubah menjadi PPCA JKT privat. Sudah seperti ini, kita salin, lalu kita pindahkan ke deskripsi. Sudah scroll, lalu di ininya kita custom source type-nya, book source-nya kita isikan 10.100/24. Nah, di sini sudah ada. Lalu klik launch. Sudah sukses. Nah, berikutnya kita masuk lagi kembali ke menu PPC. Nah, kita ke your PPCS, lalu create PPC lagi. Nah, di sini kita akan membuat PPC B. IP versi 4-nya kita masukkan 10.200. Yang sudah ada aja. Lalu create PPC. Nah, PPC untuk PPC B itu berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu kita masuk ke menu subnet, kita buat subnet yang baru. Untuk PPC-nya kita menggunakan PPC B. Subnetnya itu PPC B. Subnet privat. Untuk availability-nya kita zone-kan, kita no preference-kan. Lalu untuk IP versi 4-nya kita masukkan 10.200.1.0/24 seperti itu. Lalu create subnet. Create subnet untuk PCB sudah berhasil dibuat. Langkah berikutnya yaitu kita ke menu row tables. Sini kita buat row tables untuk PCB. Kita masukkan PCB RT privat. Jika sudah, isi itunya create row table. Row table untuk PCB sudah berhasil. Langkah berikutnya itu masuk ke subnet association. Kita edit. Kita checklist terlebih dahulu. Lalu kita save. Sudah di save, sudah berhasil juga. Langkah berikutnya kita masuk lagi ke menu EC2. Kita pergi ke launch instance. Nah, di name and text-nya kita gunakan nama PPC B EC2 privat. Ya sudah, kita masukkan key pair name-nya yaitu Sistel sama seperti di PPCA. Lalu kita edit untuk network setting-nya seperti ini. Lalu di sini kita ketikkan PPC B JKT privat. Kita salin, masukkan ke deskripsinya. Setelah itu kita ubah jadi custom. Password-nya kita ubah jadi 10.1.1.0/24. Lalu add security group. Di sini kita ubah menjadi
all ICMP IP versi 4. Lalu untuk source-nya kita masukkan 10.100.0/24. Nah, kita launch instance. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Maka berikutnya itu kembali lagi ke menu instance. Ini sudah terlihat untuk instance state-nya. Kita checklist untuk VPCA, EC2 public, lalu untuk connect. Di sini ada SSH-nya, kita salin. Lalu kita akan membuka command prompt. Di sini kita ketikkan cd download. Lalu enter. Sudah masuk ketikan yang tadi. Yang root ini kita rubah menjadi user. EC2 user. Enter. Lalu akan muncul seperti ini. Kita ketik yes saja. Berikutnya yaitu kita kembali lagi ke menu AWS, ke instance, lalu kita klik yang VCA EC2 privat, kita salin bagian teksnya, kita masukkan ke command prompt SSH EC2 user, kita enter saja, lalu ketikkan yes. Karena ini belum berhasil, jadi kita harus membuka menu KeyPair yang sudah download tadi dengan mengetikkan nano system VM, lalu yang di-download tadi. Ini kita salin, kita copy, lalu kita pastekan ke command prompt. Kita yes. Berhasil. Selanjutnya yaitu kita ketikkan chmod 400 system.pem. Selanjutnya kita enter, lalu kita balik lagi ke AWS, lalu klik connect, kita copy lagi, lalu kita masukkan command prompt dengan mengganti kalimat root ini menjadi EC2 user. Enter. Balik lagi ke AWS, lalu kita lihat di sini untuk checklist VPCB, kita salin, kita masukkan lagi ke command prompt dengan mengetikkan SSH EC2 user. Jika sudah, itu enter saja. Lalu selanjutnya sini kita ketikkan lagi ping. Nah, selanjutnya
Ini masih belum berhasil ya, karena masih ada paket loss. Lalu kita masuk ke peering connection pada navigasi di sebelah kiri, PPC. Di sini kita masuk ke menu peering connection, lalu create, sebentar, ini di X saja, create peering connection, lalu untuk name-nya kita masukkan PPC A, PPC B, peering, lalu untuk PPC ID-nya kita masukkan PPC A, dan PPC ID acceptor-nya itu PPC B. Create peering, nah ini sudah berhasil. Lalu ke menu action, pilih accept request. Nah, ini sudah berhasil dihubungkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu ke routable. Kita centang pada bagian PPC ART privat, lalu masuk ke routes. Di sini kita edit routes-nya. Add routes, lalu ketikkan 10.200.1.0/24. Nah, ininya kita ganti dengan peering, save change. Lalu ke routable, kita checklist untuk PPC B yang bagian privat, lalu masuk ke routes, edit routes, masukkan 10.1.024. Nah, sini kita rubah menjadi piring sama seperti tadi. Kita save change. Sudah berhasil untuk routes. Kita kembali lagi ke menu CMD, lalu ketikkan ping. Ini untuk ini. Ini sudah berhasil ya, sudah terlihat. Nah, langkah berikutnya yaitu kita kembali lagi ke menu AWS, ke menu EC2. Di sini kita akan masuk ke instance. Kita checklist pada VPC B EC2 privat, lalu connect. Kita salin terlebih dahulu. SSH dengan mengetikkan SSH EC2 user IP yang tadi disalin, lalu ketikkan yes. Nah, sini sudah sebelumnya, seperti kasus sebelumnya gitu, belum berhasil. Nah, langkah yang harus dilakukan yaitu memasukkan kode nano sistel .pm. Nah, di sini kita masukkan lagi kopian yang tadi, sama seperti di awal. Lalu kita pastekan ke CMD. Kita yes, save, dan kita lihat dengan mengetikkan ch 400 sistel .pem. Nah, kita enter saja. Lalu kita balik lagi ke menu AWS, lalu kita konekkan dan menyalin kode yang sudah ada, lalu dipaste ke CMD. Kita rubah rootnya sama seperti tadi menjadi
EC2 user. Seperti ini. Nah, dapat terlihat di sini sudah keluar hasil dari connect yang tadi kita lakukan pada menu AWS. Langkah berikutnya yaitu kita mengklik ke PCA yang privat, lalu menyalin tagsnya. Kita masukkan juga ke CMD dengan mengetikkan ping 10, lalu kita enter. Di sini masih ada 100% paket loss. Sepertinya masih gagal. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke menu AWS. Nah, kita masuk pada bagian VPC. Setelah itu, salah ya, harusnya masuk ke bagian EC2. Dan ada kesalahan. Lalu kita masuk ke bagian instant, lalu checklist pada VPC EC2 privat. Lalu kita masuk ke security. Di sini kita salin untuk alamatnya. Kita masuk ke edit inbound. Di sini ketik add rule, lalu customnya itu all HMP versi 4. Lalu untuk ininya kita custom di 10.200.1.0/2 save roles. Ini sudah berhasil. Kita coba lagi ke CMD, lalu kita ketikkan ping. Di sini sudah terlihat ya, sudah berhasil juga, sudah keluar. Nah, namun kita telah menyelesaikan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan di atas tadi. Maka selanjutnya mungkin sudah berhasil juga. Di sini kan sudah terlihat ya 0% untuk paket loss-nya. Mungkin untuk pembuatan VPC ini sudah beres sampai di sini. Nah, selanjutnya jika sudah semua rangkaian sudah selesai, kita harus menghapus apa yang sudah tadi kita buat di VPC dan EC2-nya. Untuk menghapusnya itu sendiri, kita masuk lagi kembali ke menu AWS, lalu kita klik semua pada bagian instance, lalu kita instance state-nya, kita terminate terlebih dahulu, klik terminate. Nah, ini sukses, terminate sudah sukses, lalu kita kembali ke menu VPC. Nah, kita ke piring connection. Di sini kita checklist X dulu ya. Lalu kita delete, lalu ketikkan delete. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sudah berhasil ya, sudah ke delete. Masuk ke your VPCS, PCA, kita hapus. Sini harus menghapus satu-satu ya. Sebentar. Kita kembali ke menu EC2. Kita delete.
Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah berhasil, tidak ada paket loss, yaitu 0%, berarti sudah berhasil. Nah, kita sudah menyelesaikan semua tahapan demi tahapan dengan merealisasikan skenario dari gambar arsitektur. Lalu kita juga sudah membuat visi A dan B, lalu membuat subnet untuk setiap PVC, mengonfigurasi security group dan route table, lalu memasang internet gateway, dan membuat koneksi dengan VPC peering. Nah, lalu kita juga sudah mengujinya langsung pada command prompt dengan melakukan SSH dan ping. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.